Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Sasabila Larissa Putri dengan NIM 192231044 akan melakukan presentasi mengenai laporan praktikum analisis dietary assessment for breastfeed infant. Nah, latar belakang dari laporan praktikum ini yaitu karena pertumbuhan dan perkembangan bayi dipengaruhi oleh makanan yang diberikan. Nah, UNICEF itu sudah merekomendasikan untuk mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan bayi balita itu dengan inisiasi menyusui dini 1 jam setelah kelahiran, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, serta pengenalan makanan pendamping pada usia 6 bulan bersamaan dengan berlanjutnya pemberian ASI hingga usia 2 tahun atau lebih. Hal ini karena setiap hari pertama kehidupan atau 2 tahun itu merupakan golden age. Nah, oleh karena itu dibuatlah indikator atau standar, yaitu IECF atau Infant, Young, and Child Feeding, sebagai indikator pemberian ASI dan juga MPASI yang benar. Hal ini akan terpenuhi jika terjadi pemenuhan MDD atau Minimum Dietary Diversity, lalu ada MMF, Minimum Meal Frequency, dan juga MMFF, yaitu Minimum Milk Feeding Frequency. Nah, apabila ketiga ini terpenuhi, maka MAD atau Minimum Acceptable Diet itu akan terpenuhi juga. Nah, yang pertama itu indikator MDD atau Minimum Dietary Diversity. Indikator ini menilai keberagaman pangan dengan penilaiannya yaitu anak-anak usia 6-23 bulan yang mengkonsumsi makanan dan minuman setidaknya 5 dari 8 kelompok makanan. Nah, kelompok makanan tersebut antara lain ASI, umbi-umbian, kacang-kacangan, produk susu, makanan hewani seperti daging, ikan, unggas, dan juga jeroan. Setelah itu ada telur, buah dan juga sayur yang kaya vitamin A, serta buah dan sayur lainnya. Nah, selanjutnya ada indikator MMF atau minimum meal frequency, yaitu merupakan proporsi frekuensi makan. Nah, penilaiannya ini terdapat 3 tipe. Yang pertama yaitu 2 kali pemberian makanan padat, setengah padat atau lunak untuk bayi yang disusui berusia 6-8 bulan. Setelah itu ada 3 kali pemberian makanan padat, setengah padat atau lunak untuk anak yang disusui berusia 9-23 bulan. Selain itu terdapat 4 kali pemberian makanan padat, setengah padat atau lunak serta susu untuk anak yang tidak disusui berusia 6-23 bulan. Kemudian ada indikator MMFF atau Minimum Milk Feeding Frequency, yaitu frekuensi konsumsi ASI atau susu. Penilaiannya yaitu anak-anak yang berusia 6-23 bulan yang mengkonsumsi ASI atau susu setidaknya 2 kali pada hari sebelumnya. Nah, ASI atau susu ini meliputi ASI, susu formula, susu selain ASI seperti susu sapi, kambing, atau susu evaporasi, yogurt, dan juga produk minuman fermentasi yang terbuat dari susu hewani. Lalu terdapat indikator MAD atau Minimum Acceptable Diet, yaitu menggambarkan pemberian makanan, berupa jumlah dan juga frekuensi. Nah, penilaiannya yaitu apabila MDD dan juga MMF terpenuhi, di mana balita usia 6-23 bulan mengkonsumsi 4 atau lebih kelompok makanan dan menerima makanan utama minimal tergantung usia dan status menyusui dengan konsumsi susu setidaknya 2 kali pada hari sebelumnya. Nah, berikut merupakan data diri responden, yaitu responden berjenis kelamin perempuan bernama Kiana Niken Wijanarko yang lahir pada 18 Maret 2024 sehingga usia responden 1 tahun 7 bulan dengan berat badan lahir 3 kilo dan panjang badan lahir 50 cm serta berat badan saat ini 10 kilo dengan panjang badan saat ini 77 cm. Berikut merupakan hasil recall. Nah, yang pertama yaitu analisis MDD. Berikut merupakan hasil analisis MDD. Responden mengkonsumsi ASI, nasi, dan juga kentang, lalu ada dairy product, kemudian ada soto ayam, bakso, ikan patin, dan juga jus melon. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah mengkonsumsi 5 dari 8 kelompok makanan, artinya MDD terpenuhi, sehingga mendapatkan total skor 1. Kemudian analisis MMF, responden diberi makan 4 kali pada hari sebelumnya, yaitu pada pukul 7.30 dengan makanan nasi dan juga soto ayam, pukul 2 nasi dan juga soto ayam, pukul 5 sore nasi, bakso, dan juga wafer coklat, serta pukul 9 malam yaitu nasi dan juga semur ikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa responden sudah mengkonsumsi 4 kali makan pada hari sebelumnya yang melebihi cut off yaitu 3 kali, sehingga hal ini menunjukkan bahwa MMF terpenuhi. Kemudian untuk milk feedingnya sendiri, pada hari kemarin itu responden mendapatkan asupan susu 5 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 7.30 susu formula, 9.30 ASI, pukul 12 ASI, pukul 5 sore susu kemasan, dan juga pukul 9 malam itu ASI. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi ASI dan juga produk susu 5 kali pada hari sebelumnya yang melebihi cutoff 2 kali sehari. Artinya MMF sudah terpenuhi. Nah, dari ketiga indikator sebelumnya itu semuanya sudah memenuhi sehingga total skor untuk MAD yaitu 3. Nah, dengan terpenuhinya ketiga skor ini maka menunjukkan bahwa MAD terpenuhi. Artinya responden memiliki frekuensi makan dan juga keragaman pangan yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang serta pemberian makanannya sudah sesuai dengan rekomendasi WHO dan juga UNICEF. Nah, rekomendasi berdasarkan hasil MAD. Nah, karena hasil MAD sudah menunjukkan hasil yang baik dan juga frekuensi pemberian serta porsinya sudah sesuai dengan WHO, maka fokus utama rekomendasi yaitu untuk mempertahankan hal tersebut dengan cara meningkatkan bahan makanan lain seperti sayur dan juga buah berwarna serta protein nabati karena tadi berdasarkan hasil recall itu belum ditemukan sayur dan buah berwarna serta protein nabati. Selain itu, mempertahankan frekuensi makanan anak. Lalu juga lebih memperhatikan teknik pengolahan seperti sebaiknya melakukan rebus dan juga kukus saja. Kemudian pantau pertumbuhan dan juga perkembangan anak secara rutin di posyandu.
Nah, kelebihan dan juga kekurangan penggunaan metode IHF. Untuk kelebihannya sendiri, dapat membantu menurunkan angka kematian dan juga malnutrisi, kemudian membantu memastikan kebutuhan nutrisi bayi dan juga anak terpenuhi secara adekuat, serta dapat dinilai dengan cepat dan juga relatif mudah di lapangan. Biasanya, data dikumpulkan dengan wawancara singkat atau kuesioner yang mencakup 24 hour recall. Untuk kekurangannya sendiri, hasil analisis mengandalkan daya ingat dari ibu dan juga pengasuh, sehingga dapat menimbulkan potensi bias. Kemudian, kurangnya monitoring dan juga evaluasi yang berkelanjutan di tingkat komunitas menyebabkan keberlanjutan dan juga konsistensi pelaksanaan metode ini menjadi tantangan terhambat. Nah, kesimpulannya, indikator MDD telah terpenuhi dengan pemenuhan 5 dari 8 kelompok makanan pada hari sebelumnya. Indikator MMF terpenuhi dengan pemenuhan 3 kali pada makan padat pada hari sebelumnya. Maksud saya MMF ini 4 kali ya. Selain itu, indikator MMFF terpenuhi dengan pemenuhan 5 kali konsumsi ASI, sehingga indikator MAD terpenuhi karena indikator ketiganya yang sebelumnya itu terpenuhi, sehingga praktik pemberian makan responden sudah baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.